Selamat pagi Tuhan Yesus. Dari gerejamu kami GMS datang ya Tuhan Yesus ke hadirat Allah untuk menyembah, menjunjung tinggi satu nama yaitu Yesus Kristus Tuhan. Hari ini kami ingin benar-benar ya Tuhan terhubungkan dengan sumber kehidupan, dengan sumber segala sesuatu di hidup ini, yaitu Kristus dan hadiratnya. Di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa, bukannya tidak bisa berbuat banyak. Tidak bisa berbuat sesuatu sama sekali karena kami butuh Engkau. Kami perlu Tuhan. Kami perlu Tuhan untuk hidup. Kami perlu Tuhan untuk berpikir apa yang kami rasakan. Kami perlu tuntunan-Mu. Kami perlu bimbingan Tuhan di dalam kehidupan berkeluarga. Kami perlu anugerah-Mu dalam bekerja, dalam pelayanan kami. Kami juga butuh pengurapan-Mu Tuhan. We need you more and more. Kami membutuhkan Engkau lebih dari sebelumnya. Makin lama, makin berjalan, makin kami merindukan Tuhan semakin nyata. Kami berdoa agar Roh-Mu dicurahkan atas kami, agar Engkau menjamah setiap jemaat yang hari ini kering rohani, mereka yang letih lesu berbeban berat, bebannya Kau angkat. Makasih Tuhan, sampaikan sabda-Mu, kami ingin menikmati roti surgawi. Kami minta roh hikmat dan wahyu untuk menyertai hidup kami. Beri kami pengertian yang mendalam akan jalan-jalan Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu keluarga. Oh haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Orang yang di sebelah kanan kiri Anda adalah keluarga. Bukan hanya sesama jemaat atau datang ke gereja. Kenal atau tidak kenal gak apa-apa. Kita semua hari ini dikenal Tuhan. Cepat lambat juga akan saling mengenal. Tolong sampaikan kepada orang di kanan kirinya. Yesus mengasihi orang itu. Puji Tuhan, silakan duduk. Siap untuk memperoleh firman Tuhan ya. Hari ini kita akan bahas kitab Yehezkiel. Satu pasal, Yehezkiel pasal 47. Gak semua nih, gak seluruh pasal, panjang sekali dibagi 5. Kita akan cover sampai setengah Yehezkiel 47 itu. Judulnya Air Kehidupan. Saya rasa hari ini jemaat harus minum. Kalau tiap minggu kita makan makanan rohani yang bergizi, kita minum. Kita minta Tuhan melawat kita karena saya rasakan ada di antara kita yang hari ini letih lesu dan berbeban berat. Tuhan mau segarkan. Yesus itu gembala. Gembala yang menuntun kita ke air yang segar, ke rumput yang hijau. Saya percaya setiap kita hari ini, siapa di antara kita mungkin lagi tired, mungkin lagi capek, mungkin lagi jenuh. Biarkan hari ini Tuhan menjamahmu. 5 kali ibadah ini saya bagi menjadi beberapa topik singkat, yaitu sumbernya, kedalamannya, transformasinya, kelimpahannya, dan misinya. Air kehidupan. Mari kita baca 2 ayat saja di pagi hari ini, Yehezkiel 47 ayat 1 dan 2. Sungai yang keluar dari bait suci, kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu, dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci itu juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu, sebelah selatan mezbah. Lalu diiringinya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Ini sebuah air yang misterius. Bait suci tiba-tiba menggenang. Tapi air ini juga dilihat oleh Rasul Yohanes di kitab Wahyu. Waktu dia ada di Pulau Patmos, Tuhan menunjukkan sebuah wahyu. Dan di situ dia melihat bahwa dari tahta anak domba Allah yang di sorga mengalir satu sungai kehidupan. Tapi zaman dulu, udah ratusan tahun sebelumnya, seseorang melihatnya. Melihatnya dari tempat pembuangan lagi. Zaman-zaman itu adalah di saat bangsa Israel itu adalah
di zaman bangsa Israel dibuang ke Babilonia. Yehezkiel melihat dalam visi sebuah sungai, tapi sungai itu ditrace ya, dicari ternyata pangkalnya itu di bait suci. Kalau kita mau tahu hulu ke hilir, kenapa hari ini kota A banjir? Oh mungkin dari atas gunung itu mengalir. Air itu bisa ditemukan pangkalnya. Kalau di Israel, sumber air dari mana? Sumber air itu dari Hebron. Dari atas sana turun sungai Yordan. Turun ke selatan, Laut Mati berubah jadi mineral. Utara Israel itu, ya, Hermon, saya tadi bilang Hebron ya. Hebron bukan di utara, di selatan. Hermon, ya, Gunung Hermon. Itu kalau lagi winter, lagi puncaknya dingin, nggak terlalu dingin sih kalau di Timur Tengah. Itu tapi cukup menjadi salju di atas gunung situ putih, tempat ski. Kalau semuanya di Mesir di mana? Makanya itu ketika Tuhan menjatuhkan Tula, itu orang Mesir pusing keliling. Bahkan belum sampai ke anak sulung mati. Itu sungai Nil jadi darah, itu luar biasa. Itu berarti orang-orang Mesir pusing 7 keliling, pusing kepala. Mereka harus menggali dari tanah untuk cari meter-meteran di bawah sebuah air segar. Sungai Nil itu adalah water source atau sumber air. Sumber air yang dilihat oleh Yehezkiel malah justru mata airnya ada di bait suci, persis di bawah altar. Kalau di gereja hari ini itu di bawah panggung tempat puji-pujian diangkat, tempat khotbah, tempat firman Tuhan diberitakan. Masa di bawah sini ada mata air? Kalau di bait suci begitu. Dan Yehezkiel bukan seorang diri melihatnya, nanti ratusan tahun kemudian seorang rasul, bukan hanya seorang nabi, melihatnya pula. Ini air bukan air sembarangan, ini bukan air suci, ini adalah spiritual water, supernatural water. Ini adalah air supranatural, di sorga ada mengalir, tapi di sini hari ini dalam hidup kita maknanya menjadi rohani karena kita belum hidup di sorga. Air ini adalah air yang misterius, tetapi kalau ditaruh dalam firman, berarti ini untuk umat Tuhan, untuk Anda dan saya. Kita baca lagi ayat pertama. Kemudian, ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, berhenti di situ. Biasanya kalau membahas seperti ini, yang lebih klise adalah kita bahas dari sisi pintu. Yohanes 10, akulah pintu. Semua yang masuk sebelum aku, yang lompat jendela itu maling semuanya. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Akulah pintu. Ya kita tahu itu Yesus. Gak ada urapan di luar Yesus. Kita gak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Itu betul. Itu adalah penjelasan klasiknya. Tapi saya mau ngejazz. Saya ajak Anda melihat bukan hanya pintunya, kalau itu semua orang tahu. Sadarkah Anda, di ayat pertama dikatakan, kemudian ia, malaikat itu membawa aku kembali ke pintu bait suci. Berarti tadi Yehezkiel sudah ada di sana, dibawa kembali. Kalau kembali, tadi berarti sudah di situ. Tapi kok nggak ketemu, nggak lihat airnya. Jangan kecewa jikalau ronde 1 Anda belum alami apa-apa. Loh tadi aku di sana, mungkin kita ngomong sama anak kita, mama tadi sudah di situ, nggak lihat ada penjualnya. Pergi lagi nggak mungkin, mama itu nggak buta. Lain cerita kalau papa, kunci, mana kunci di depan. Masih tanya kunci di mana. Laki-laki kan kadang-kadang kelemahan kita adalah mencari barang. Mama itu jeli. Enggak sekali lagi. Kembali waktu kembali lihat ternyata ada di meja. Oh ternyata ada orang yang dicari. Ternyata penjualnya masih di sana.
Jangan mudah lempar handuk putih dan quit. Kadang-kadang waktu kita kembali baru kita ketemu. Nggak tahu dia sudah lama di situ, tapi Yehezkiel dalam penglihatan itu belum melihat apa-apa. Dia hanya lihat sebuah pintu. Kalau udah lihat sebuah pintu, so what gitu. Tapi yang Tuhan mau tunjukkan dia belum kelihatan. Tuhan bawa dia kembali lewat seorang malaikat. Balik kucing kembali lagi ke sana. Waktu dia kembali kedua kali, ketiga kali, entah berapa kali. Mungkin sudah diajak muter-muter terus ke sana. Tapi kali ini, meskipun semalam-malaman aku tidak dapat ikan. This morning, pagi ini, aku akan menangkap ikan-ikan besar 153 jumlahnya. Hanya karena Tuhan menghendaki aku untuk kembali, pergi ke situ lagi, cari lagi. Aku tahu kalau Tuhan berfirman, dia nggak salah, aku akan alami sesuatu. Meskipun Tuhan itu sumbernya, sumber segala sesuatu, tidak berarti sekalipun Tuhan sudah taruh di situ, kau langsung menemukannya. Dia bekerja semua indah pada waktunya, in his time, siap-siap saya ajak roller coaster lagu-lagu lama. He makes all things beautiful in his time. Lord, please show me every day as you're teaching me your way, that you do just what you say in your time. Bahasa Inggris ini artinya di waktunya. Dia membuat segala sesuatu indah. Lord, please teach me every day. Tuhan ajari aku setiap hari. Agar engkau melakukan persis yang kau inginkan di waktu Tuhan. Lord, my life to you I bring. May each song that I have to sing be to you a lovely thing in your time. Biar segala lagu yang ku panjatkan indah di telingamu, terdengar indah di telinga Tuhan pada waktunya. Lord, please show me every day as you're teaching me your way, that you do just what you say in your time. Lord, my life to you I bring. May each song I have to sing be to you a lovely thing in your time. Jangan mudah kecewa sama sumbernya. Karena kita merasa Tuhan itu sumbernya Tuhan harus kasih sekarang. Atau tadi kalau nggak ketemu berarti Tuhan ingkar janji. No, everything itu in his time. Saya nggak tahu kenapa Tuhan ajak dia berputar dulu. Mungkinkah Tuhan bantu supaya Yehezkiel ready? Mungkin dari dulu sudah di situ, cuma dia belum punya kapasitas rohani. Maunya sih kita hari ini langsung promosi. Maunya langsung jadi besar. Gak tentu loh, itu baik bagimu sekarang. Pokoknya yang penting manusia itu selain berusaha, dia belajar berserah. Berserah penuh pada Tuhan. Serahkanlah seluruh perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Bahkan Tuhan bisa tuntun kita sesuatu yang bukan rencana kita lebih bagus dari rencana manusia. Kemudian dia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Yang penting balik ke Yesus, balik ke firman. Waktu kecil dulu, jari kita itu bukan hanya jari kita yang keringatan. Anak-anak zaman dulu belum zamannya gadget, tubuh kita yang berkeringat. Zaman dulu salah satu permainan yang saya sangat hobi, saya suka sekali main dengan teman-teman saya adalah benteng-bentengan. Mungkin anak Gen Z nggak tahu, beberapa om tante di sini ngerti. Siapa pernah main benteng-bentengan? Nah, seru loh itu ya. Kita mesti lain kali ya, yang usia gocap atas kita adakan reuni. Gereja adakan permainan benteng-bentengan. Tapi habis itu siap semua koyo, semua salepnya. Benteng itu selalu kembali, kenali bentengmu, di situ kau kuat, tidak bisa ditangkap musuh. Ditangkap musuh pun kalau kita segar, kita bisa lari selamatkan teman.
Benteng orang Kristen itu Kristus. Balik ke firman, balik ke Roh Kudus. Sembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu benteng iman. Kembali ke pintu. Balik sana, belum mengalami sesuatu, balik lagi. Belum mengalami sesuatu, balik lagi. GR dulu somehow, suatu kali nanti waktu aku kembali, aku kan ketemu dengan sumber air itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita baru satu kalimat, belum satu ayat. Saya ajak Anda untuk memahami suatu kebenaran yang sangat profound. Kebenaran yang sangat dahsyat. Bahwa Kristus selalu ada di sana, Anda alami atau apakah Anda sudah mengalaminya atau belum mengalaminya. He will never leave you. Dia tidak akan pernah pergi hengkang. Tuhan Yesus tidak seperti seseorang yang mengecewakan, yang kalau semuanya gimana kita kembali ke sana lagi, orangnya sudah nggak di sana. Seperti mitra kerja, seperti partner bisnis, janji-janji, tapi setelah itu, waktu pada saat aku mau klaim kembali bagianku, datang ke sana, bahkan kantornya pun sudah tutup, orang itu raib, tidak tahu kemana. Your God, He's always here. Bentengmu itu tidak jalan-jalan, dia tidak pergi, dia berkata, aku patok. Kokohkan patok-patokmu, Yesaya 54. Patok kita yang utama adalah Kristus dan kesetiaannya. Dia berkata, aku tidak akan pernah pergi meninggalkanmu, aku tidak akan pernah menolakmu. I will never leave you, I will never forsake you. What a faithful God we have. Karena itu saya belajar untuk selalu ada di sini untuk Tuhan. Di mana Tuhan ingin kehendaki saya, 1000 boleh rebah di sisiku, 10.000 di sisi satunya. Aku tetap akan ada di sini. Apapun yang Tuhan suruh saya lakukan, dan kalau Tuhan memanggil saya untuk hal demikian, I will linger, I will stay. Saya akan stay. Saya belajar untuk mengerti, menghayati, dan meneladani the faithfulness of my God, kesetiaan Allah kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini kalau saya terusin nanti bisa karaoke terus ini. Ku ingin tetap di sini, tahu menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini. Aku tidak mau pergi, tidak mau kemana-mana. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Saya tipe orang begini karena saya pengikut Kristus, yaitu dalam pernikahan, ya kita semua pernikahan itu kan pasti saling menajamkan, pasti ada kelebihan kekurangan, tapi harus ada yang komitmen dulu. Kalau bisa dua-dua, minimal salah satu. I'm staying in this marriage. Meskipun tidak sempurna. Aku akan mengerjakannya bersama dengan Kristus untuk menjadi sempurna. Dalam pelayanan juga sama, I'm staying. Pelayanan tidak sempurna, gesekan terjadi, saya tetap ada di sini. Saya bukan tipe orang yang harus digandolin. Orang berkata, ayolah, jangan pergi. Saya akan tetap menjadi orang yang berkata kepada orang lain, ayolah, belajar berkomitmen. Jadilah benteng itu kalau Anda pengikut Kristus. Di dalam pekerjaan juga sama. Kecuali jikalau saya dikeluarkan. Ya, saya akan belajar setia dengan pekerjaan. Saya belajar untuk mencintai pekerjaan saya. Apapun yang Tuhan embankan. Saya belajar untuk sungguh-sungguh mengasihi itu. Bapak Ibu Saudara, seorang yang kembali ke pintu bait suci akan menjadi soko guru. Suatu hari di perjanjian lama Tuhan pernah berkata, kalau kamu setia, aku akan mengizinkan kamu masuk ke bait suci ini dan kamu akan menjadi soko guru. Soko guru itu bukan guru besar. Kata-kata itu tricky, soko guru itu artinya pilar. Rumah kalau direnovasi, kecuali kalau diambruk total, rencana Tuhan dalam hidupmu tidak bisa ambruk total, pasti ada strukturnya. Rencana Tuhan atas sekelompok umat, misalnya organisasi tertentu atau sesuatu, pasti ada strukturnya.
Pasti ada orang-orang terakhir akan berdiri membela visi Tuhan di situ. Itu pasti ada. Apakah kita orangnya, strukturnya, kalau direnovasi oleh tantangan kehidupan, ada area-area tertentu yang namanya struktur di rumah itu tidak boleh dirobohkan. Renovasi harus berputar, harus berkeliling, harus adaptasi, harus menyesuaikan diri dengan strukturnya di mana, buat sesuatu. Struktur itu tidak bisa roboh, mungkin kasih LED, jadikan TV melingkar begitu. Jadikan tempat pengumuman seperti di bawah sana. Itu kalau sampai dirobohkan, mallnya roboh. Saya tanya, apakah di sini kita adalah dalam kehidupan kita, segala hubungan perjanjian, baik itu pernikahan, keluarga, pekerjaan, pelayanan, apakah kita ini perabotan moving furniture, furnitur atau mebel yang bergerak, atau kita struktur? Kita adalah moving furniture atau structure. Saya selalu berkata pada Tuhan, karena aku adalah punya Tuhan, maka kau izinkan aku masuk dalam hadirat-Mu, dan kau jadikan aku soko guru. Kau jadikan aku struktur. Struktur adalah bagian rumah itu tidak akan pernah direnovasi sama Tuhan. Karena itu pilar-pilar yang Tuhan taruh di sana. Jadilah pilar dalam pernikahanmu. Jadilah pilar di dalam pekerjaanmu. Jadilah pilar, bukan jadi anak manja. Jadilah pilar di dalam rumah Allah. Jadilah pilar dalam pelayanan. Kalimat ini kelihatan kedengaran mudah. Kembali ke pintu bait suci. Tapi bagi saya, ketika saya baca, itu seperti pewahyuan baru. Saya berkata, Tuhan, aku akan masuk ke pintu itu, jadikan aku pilar-Mu. Aku tidak akan masuk ke pintu itu, jadi biasa, jadi perabotan biasa. Aku mau jaga kekudusanku, supaya aku menjadi orang andalan-Mu. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita lanjut. Kalau enggak bisa lanjut. Lalu saya bisa teruskan, ini bisa jadi satu seminar sendiri. Tapi mari kita lanjutkan supaya Anda mendapatkan view yang lebih lengkap. Paling tidak Anda pulang dari ibadah ini Anda dapat 2 ayat. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu. Saya sudah selidiki, ambang pintu bait suci adalah juga tempat altar bangsa Israel waktu masuk ke bait Allah. Mereka harus mempersembahkan korban di sana. Jadi air yang keluar dari bawah ambang pintu bait suci menunjukkan bahwa sumber kehidupan itu saat Anda menyerahkan kehidupan. Sumber segala berkat di hidupmu itu selalu bermula di saat Anda mempersembahkan hidup Anda kepada Tuhan. Dari situlah ada air kehidupan. Kok bisa ya sungai ini pangkalnya, the fountain head namanya. Fountain itu kan mata air, tapi headnya, kepalanya itu bisa ada di bawah pintu bait suci itu. Remember this, segala sesuatu yang Tuhan mau berikan di hidupmu selalu dimulai dari hadiratnya. Pintu bait suci masuk ke sana itu hanyalah imam besar yang boleh masuk ke situ. Harus jaga kekudusan. Karena waktu mereka masuk hadirat Tuhan, hatinya harus siap. Ini bukan sekedar sebuah hall atau sebuah ruangan. Di bawah ambang pintu bait suci itu, pintu adalah satu perabot untuk membuat kita masuk ke sebuah ruangan. Ruangan itu sendiri, ini ruangan bait suci, lambang hadirat Allah. Segala sesuatu yang Tuhan hendak beri di hidupmu itu selalu startnya di sini. Inilah kartu perdananya, when you surrender your life to Him. Waktu kau serahkan hidupmu kepadanya. Dan orang kalau menyerahkan kepada Tuhan itu tidak boleh tinggi hati. Air itu tidak bermula dari atas atau tidak dari ceiling atau dari plafonnya. Air itu dari ambang pintu. Segala sesuatu harus dimulai dengan berserah penuh dan kerendahan hati. Kalau Anda membaca di sini air keluar dari bawah ambang pintu bait suci, everything starts below. Saya kalau lagi ngalami
saya nggak ngalami kering rohani, tetapi kalau saya mulai rasa dahaga, saya seringkali bukan waktu kita bersama, waktu saya sendirian, saya berlutut. Saya suka sekali pergi ke tempat yang rendah. Karena di situ ada air. Di tempat tinggi, tidak ada airnya. Mau basah rohani, merendah. Air itu bukan dari atas pintu, tapi dari bawah. Merendah, berdoa, berlutut, bersujud, tersungkur menangis di kaki Yesus. Entah kenapa ya, 5 menit masuk hadirat Allah kalau saya lagi sendirian gitu ya, saya masih bisa berdiri. Tapi setelah 50 menit, saya biasanya menemukan diri saya sudah tersungkur di lantai. Tanpa siapa-siapa tentunya, saya memang cari waktu ketika saya sendirian. Aneh, 5 menit pertama tidak sama dengan 50 menit pertama. Orang kalau baru awal-awal cari Tuhan, itu biasanya masih bisa berdiri di atas 2 kaki. Tapi kalau orang semakin dekat sama Tuhan, pasti tersungkur dia. Nggak mungkin dia tahan. Karena dia merasakan bahwa paling mudah ketemu Tuhan itu di arus bawah. Tuhan itu cinta orang rendah hati. Hati yang hancur, jiwa yang patah remuk tidak kau pandang hina. Tapi Tuhan berkata, orang yang tinggi hati adalah kekejian baginya. Kalau memang Anda merasa sangat perlu Tuhan, siapa sih gak perlu Tuhan kita semua. Tapi ada waktunya kita begitu dahaga, kita merasa di seluruh ruangan ini, aku rasa aku yang paling perlu Tuhan hari ini. Aku yang paling berdosa misalnya. Gak usah peduli kanan kirimu pada waktu penyembahan seperti ini. Berlutut aja di kursi itu kan bukan hanya untuk duduk, tapi untuk berlutut. Gak mau lihat ke depan, lihat ke belakang aja, berlutut lihat ke belakang. Ya kan? Paling orang belakangnya yang sungkan. Tapi gak usah liatin dia. Atau pas lagi di altar ada panggilan seperti ini, majulah ke depan. Nanti sebentar lagi saya ajak kita untuk banyak menyembah Tuhan di ibadah ini. Ya. Khusus hari ini saya minta para pendoa syafaat tidak usah doakan. Nanti doa malah justru akhir ibadah. Jadi setelah selesai kebaktian, doa berkat, jemaat yang ingin didoakan apapun pergumulannya, stay. Tinggal di kursimu sementara jemaat lain bubar. Nanti pendoa-pendoa syafaat akan datang untuk melayanimu dan berdoa bersama denganmu. Tapi nanti pada waktu saya doa, sama-sama kita nyembah sebentar lagi, saya buka altarnya, bukan altar call ini siapa yang mau didoakan, tapi kalau Anda merasa Anda perlu datang ke ambang pintu bait suci, kalau di dalam gereja seperti ini misalnya ya saya mau konekkan cerita ini dengan dunia modern. Pintu ambang, pintu bait suci itu justru kebalik, itu justru tempat altar. Kalau di gereja kita kan malah justru itu pintu masuk di sini. Ini di sininya jauh dari pintu. Di gereja kita tertentu, di tempat lain. Karena kita ngontrak tempatnya, kita sesuaikan dengan apa adanya. Masuk itu langsung, sebelahnya langsung, langsung mimbar. Tapi kalau di bait suci, bait Allah zaman itu, di ambang pintu atau di pintu bait suci itulah tempat altar. Mereka mempersembahkan sebelum mereka masuk atau ketika mereka masuk. Jadi kalau hari ini, tempat ini, lokasinya di mana? Lokasinya itu di mimbar. Di altar. Ini bukan superstisi. Anda duduk di belakang atau di depan tidak akan ada bedanya karena Kristus ada di mana-mana. Dia maha hadir. Tapi kalau mau dari cerita ini diambil mentah, dari mana ada membual air? Mata air itu pangkalnya di mana? Kalau di dalam gedung seperti ini misalnya, di altar. Di sini loh, mata airnya membual. Nanti kalau Anda merasa Anda mau maju, nggak usah malu, nggak usah peduli kanan kirinya, maju aja di sini, berlutut di sini. Nyembah Tuhan sama-sama saya nanti. Kalau saya sudah selesai ajarkan ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya percaya ketika Anda datang ke kaki Kristus, ketika kita berlutut bersujud, dari dalam dirimu akan mengalir aliran kehidupan. Orang Kristen itu aneh sumber airnya. Karena orang lain harus cari macam-macam serupa mantra, berupa mantra, sesuatu jimat. Orang Kristen tidak punya apa-apa. Segala sesuatu yang dia miliki di sorga itu Tuhan taruh di dalam dirinya. Kalau dia sudah punya Yesus, kalau dia sudah terima Yesus. Makanya itu Yesus berkata begini pada waktu suatu hari ada perayaan di Yerusalem. Dia berkata, barang siapa haus.
Barang siapa percaya firman Tuhan, firman suci adalah benar. Dari dalam dirinya akan mengalir air kehidupan yang memancar sampai hidup kekal. Dari dalam dirinya. Makanya itu tadi Yehezkiel nggak ketemu air itu. Mungkin dia asumsi air pasti ketemu dari mana ya. Dia lihat apakah atas ada basah, ada bocor. Dari mana ya? Dicari kemana-mana, tidak ada sungai. Ternyata selama ini sudah ada di bawah kakinya. Waktu dia berdiri di atas mimbar bicara pada umat, dia sebagai nabi penyambung lidah Allah. Dia nggak sadar bahwa air itu dari bawah. Dari bawah tempat berpijak kakinya. Dan dia berlututlah berkata ternyata di bawah sini ada airnya. Kita cari ke seluruh dunia, kita kira money can make you happy. Kita kira nanti di like followernya banyak. Kita kira nanti mendapat pengakuan dari siapa. Kita cari ke kanan kiri. Ternyata yang memuaskan hatimu sudah Tuhan taruh di dalam. Kalau kita mau rendah hati aja pergi ke ambang. Kita mau merendahkan hati di hadapan Tuhan dan berkata, Lord, you are all I need. Mengalir sungai itu kehidupan. Saya kira saya burn out. Saya cari healing di mana-mana. Saya kalau bisa, saya tak cuti lama. Saya kalau bisa, saya mau jalan-jalan. Saya kalau bisa, pasti senang saya kalau bisa beli segala-segala. Makanya itu, aku percaya kekayaan adalah jawaban. Ternyata, enggak. Kalau kita mau ke ambang pintu aja, kita merendah dan hanya berkata, Lord, you are the strength of my life. Kaulah kekuatanku. Allah sumber kekuatanku dan bagianku. Tiada padaku di sorga kecualimu, kecuali engkau Tuhan. Dan tidak ada yang kuingini di bumi selain daripadamu. Kalau kita bisa datang membawa pengakuan iman kita dan berkata, Lord, you're all I need. Kaulah satu-satunya yang kubutuhkan Tuhan. Kau satu-satunya yang kuperlukan. Dari mana kesegaran ini ya? Anda kan kaget. Anda tidak minum air apa-apa. Anda tidak lihat apa-apa di luar Anda, belum segala sesuatu belum berubah di sekelilingmu, tiba-tiba disegarkan dari dalam. Seperti ada satu hal itu menetas di dalam dirimu. Seperti ada sesuatu yang pecah dan keluar airnya. Ternyata yang pecah itu adalah egomu, kesombonganmu, asumsimu, penghakimanmu akan orang lain. Ternyata sekarang saya baru menemukan, the problem is lying in me. Masalahnya itu di dalam diriku. And the solution is also in me. Solusinya juga di dalam diriku. Sewaktu saya datang ke ambang pintu dan berkata, Lord, you're all I need. Kau satu-satunya yang kuperlukan. Aku tahu Tuhan Yesus. Aku dapat melakukan segala perkara di dalam Dia yang memberiku kekuatan. You're the strength of my life. Kaulah kekuatan hidupku. Tiba-tiba ada sesuatu yang meretas di sini. Menetas. Pecah. Loh, kok segar ya? Kok saya gak burn out ya? Kok saya tidak menyalahkan orang lain ya? Kok saya tidak negatif ya? Saya baru sadar, oh ternyata masalahnya tidak di luar. Dan saya sadar, ternyata masalahnya, selain masalahnya tidak di luar, solusinya juga di dalam. Aku selalu rasa kurang. Aku rasa selalu mengingini. Selalu penasaran dengan perkataan andaikan begini, andaikan begitu. Ketika saya humble enough untuk mengakui bahwa Tuhanlah satu-satunya yang kucari dan kubutuhkan. Dan semua yang kurasakan ini semuanya hanyalah karena kehausan akan Tuhan, salah tafsir saja. Dan kalau saya cari Tuhan bukan cari yang tidak-tidak. Bukan cari sesuatu yang bukan solusinya. Ketika saya cari Tuhan dengan rendah hati, masuk hadiratnya ini kepala dan hati. Saya sadari jawabannya terletak pada a content heart. Jawabannya terletak pada hati yang puas pada Tuhan. Kau cukup bagiku. Ketika saya cari di seluruh dunia tidak menemukan, ternyata ada pada hubunganku dengan Tuhan. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku,
Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Ketika saya sadar, oh iya selama ini aku salah sangka. Aku ini salah fokus. Jawabannya ada pada hubunganku dengan Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Tak kekurangan aku. Setelah keluar dari hadirat Allah, tidak keluar maksud saya setelah kita dijamah, hadirat itu bersama dengan kita dipenuhi dengan hadiratnya lagi. Lihat kanan kiri, kenapa rumputku paling hijau ya? Kenapa airku paling tenang ya? Tidak kuingini. Karena Kristus adalah gembalaku, cukup bagiku. Wow. Airnya orang Kristen itu unik dari dalam. Air keruh juga dari dalam soalnya. Tergantung Anda mau minum dari kedagingan Anda dan pikiran Anda yang duniawi, atau Anda mau minum dari pikiran Kristus dan dari Roh Kudus. I choose to always drink from my spirit, not from my flesh. Because I would be a scary person if I drank from my flesh. Saya selalu memilih untuk minum dari rohku, karena di situ tinggal Roh Kudus daripada dari dagingku. Karena kalau saya minum dari daging saya akan menjadi monster. Karena saya keturunan Adam. Airnya orang Kristen itu unik dari dalam. Mau tahu lokasi lebih tepatnya? Dari bawah. Dari ambang pintu. Ayat 1 dihabiskan dulu. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Saya tidak akan jelaskan sisanya karena kalau saya jelaskan 13 menit tidak akan cukup. Lalu diiringinya aku keluar melalui pintu gerbang utara dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Udah jangan bingung dengan mata angin. Saya paling bingung sebenarnya dengan arahan angin. Tapi orang-orang Indonesia itu hebat. Kalau saya tanya jalan dulu ya, misalnya zaman dulu belum ada GPS, belum ada aplikasi. Dulu saya masih ingat ketika pergi dengan orang tua lihat map atau lihat peta, nggak tahu jalannya, tanya sama mas-mas di jalan, turun dulu dari mobil, mas tanya mas, ini di mana? Oh itu, terus saja jalan ya, Bang Jo bablas, itulah Jawa Tengah berarti ya. Atau nanti setelah ketemu toko ini sebelah timur. Setelah timur jalan terus ke selatan. Anak kecil saya bilang, timur, selatan, utara. Ya selatan, setelah itu berhenti di sana, persis tokonya ada di barat. Bingung gak? Kalau kita saya sih lebih primitif. Kanan, kiri, tembus, berhenti. Atret, prei, gitu ya. Ini apa sih utara, selatan, dan sebagainya? Ini arah angin Injil. Ini kalau saya jelaskan Anda akan lihat ya, itu Tuhan di sini, dari sini itu Yeskiel melihat Injil nanti kemana. Selatan itu Bethlehem, itu semua nanti ratusan tahun kemudian lahir permulaan cikal bakal Injil, bayi Yesus. Itu timur semuanya itu ke arah Irak, Iran sana, Yordania hari ini. Injil akan pergi ke East and West dan semuanya. Dan saya ingin dengan ini kita selesai. Sebab bait suci juga menghadap ke timur ayat 1. Katakan bait suci menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu. Air itu juga mengalir menuju ke timur. Ada urapan pribadi, ada urapan korporat. Dan itu tidak saling conflicting. Hadirnya gereja di hidupmu tidak merampas visi hidupmu. Tapi justru mengkomplimen visi hidup Anda. Carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, sesuatu yang lebih besar. Segala sesuatu ditambahkan, bukan dikurangi. Yang dikurangi adalah sifat dosa. Yang disalibkan adalah kedagingan. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita mau berjalan dalam urapan, jangan berjalan sendirian. Karena Tuhan tidak pernah desain kita untuk jalan sendirian. Bait suci itu mengarah ke timur, airnya mengalir ke situ juga. Gereja ini ke arah mana? Disitulah urapanmu. Itu urapanmu.
Kemarin saya barusan ketemu dengan jemaat yang sedang meresmikan satu bidang usahanya. Jemaat ini seorang volunteer dan berkata, aku tidak punya visi sendiri kok, itu bahasa rendah hatinya. Tapi aku ikut visi gereja. Kalau tahun ini adalah tahun persatuan, itu yang aku bangun. Kemarin adalah tahun berkat internasional, justru dari situ aku lihat rezekiku. Aku ikut. Betul sekali, itu bukan sesuatu yang bukan karena gereja berkata, ini firman berkata, bait suci ngadap ke timur, airnya juga ngalir ke situ. Bukan berarti perusahaan Anda jadi gereja, bukan. Gereja adalah gereja, perusahaan adalah perusahaan, jangan kau campurkan. Ya. Tidak boleh dicampurkan itu maksudnya. Tetap Tuhan di mana-mana, tetapi beda fungsi. Tetapi visi itu kau bisa aplikasikan. Untuk menjadi gereja itu tidak mudah. Untuk membangun gereja atau untuk memimpin gereja. Saya beritahu ya, itu susah. Orang-orang seperti kami harus meninggalkan cita-cita kami, meninggalkan segala sesuatu mimpi kami untuk menggiring umat Tuhan. Siang, malam, pagi, petang kami mendoakan, meskipun tetap sampai hari ini pun tidak ada gereja yang sempurna, tapi kami mengejar itu terus. Supaya visi yang kami jalankan itu sesuai dengan hati Tuhan bagi jemaat, dan supaya jemaat waktu ikut visi itu tidak tersesat, tapi justru memperoleh berkat. Itu tidak gampang, makanya itu serahkan kepada kami yang memang full time, full heart untuk itu. Sedangkan orang-orang yang kerja di dunia kerja nggak bisa mikirkan tuh jemaat pada luasnya, mikirkan arahnya kemana, mikirkan arah hidupmu aja sudah pusing 7 keliling. Serahkan pada kami, makanya bergereja dengan benar itu sangat-sangat krusial sekali, sangat-sangat penting sekali. Ya. Makanya kami pastikan bahwa visi yang ada pada gereja itu adalah Injil dan pemberitaan Injil. Ya, merintis gereja adalah metodenya yang terbaik untuk bisa memastikan Injil terus diberitakan di komunitas itu. Tetapi Injil amanat agung. Visi gereja tidak boleh masuk. Dia keluar ke timur, pergi ke selatan, menyebar. Gereja, kalau hati-hati kalau kita salah visi, liarlah rakyat. Kalau kita visinya itu adalah ke diri sendiri, atau hanyalah visinya itu untuk tujuan-tujuan yang egois, hanya untuk kepentingan kita saja, maka kita juga akan salah arah. Doakan kami selalu sebagai gereja supaya kita selalu jadi berkat buat jemaat. Visi-visi kita selalu benar, selalu diarahkan oleh Roh Kudus, dan selalu keluar. Tidak gampang untuk keluar. Banyak orang akan menentangnya. Paling gampang adalah lebih gampang untuk menjadi gereja yang biasa-biasa. Ketika kita bawa visi itu keluar, di situ akan banyak tantangannya. Tapi saya tahu, dengan visi yang benar, jemaat akan semakin diberkati, bukan akan dikurangi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Doakan kami terus supaya urapan korporat di gereja ini semakin bertambah, bukan semakin berkurang. Dan supaya jemaat juga semakin diberkati Tuhan karenanya. Jesus loves you. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu.
seperti rusa rindu. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Just worship Him. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Kita akan terus menyembah, kita masuk ke worship session. Udah, just free your spirit. Dan tidak perlu saya panggil, kalau anytime Anda mau maju ke sini, mau berlutut di sini, berdoa, no one will disturb you, tidak akan ada yang mengganggu. Dan ini waktu kita private dengan Tuhan, sekalipun korporat bersama dengan gereja. Ada urapan yang saling melengkapi di sini. Jika Anda rasa hari ini, Anda butuh refreshing dalam Tuhan, butuh healing, inilah kesempatannya dalam hadirat Tuhan. Kita akan nyanyi-nyanyi. Kalau Anda mau maju-maju aja, gak usah malu-malu. Hancurkan budaya Indonesia yang malu-malu, just maju aja, no one will bother you. Tidak akan ada yang memperhatikanmu. Itu urusanmu dengan Kristus sendiri. Anytime mau berlutut di sini, mau berdiri, mau apa, terserah, tempat di bawah ini terbuka. Dan setelah itu Anda mau kembali, kembalilah. Dan kita tahu hari ini kita masuk ke hadirat Allah sama-sama, namun kita akan minum pribadi lepas pribadi, ya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkau segalanya, Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku. Haleluya, Yesus, Yesus. Oh Yesus, oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Engkau kekuatan dan perisaiku. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Yesus, sebut nama yang manis itu. Oh Yesus, Yesus, Kau
masih berarti bagimu, katakan kepadanya, Yesus, Yesus, Kau segalanya, bagi Kau segalanya, Kau segalanya, bagi Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Aku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu.
hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu Yesus. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Kemuliaan hanya bagi Yesus. Terpujilah namamu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagi. Don't stop church, don't stop, jangan berhenti. Yesus, Yesus, we glorify. Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, oh Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, 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 kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya. Bisikan kepadanya, kau segala-galanya. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Tetap nikmati hadiratnya, jangan tergesa. Di dalam hadiratnya ada terang yang indah. Oh, bermasmurlah bagi Tuhan. Bermasmurlah bagi namanya yang kudus. Bergembiralah karena Tuhan. Oh, jangan berhenti memuji menyembah. Yesus ada di sini. Oh, na 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 na. I will linger, I will stay till your likeness is seen in me. You do everything in your timing. Oh Lord, in you I find my strength. Dalam Engkau kekuatanku. Dalam Tuhan kekuatanku. Kaulah kemuliaanku. Kaulah kebenaranku. Yesus, oh padamu ku berharap. Oh Yesus, haleluya.
Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Sungguh gak ingin suasana ini berakhir. I'm looking forward, sungguh-sungguh antisipasi untuk ibadah-ibadah berikutnya. Ketika sungai itu akan semakin mendalam di gereja kita. Saya bersyukur pada Tuhan. Tuhan itu baik. Oh haleluya. Suatu ibadah barulah sebuah kebaktian yang benar-benar mengubahkan ketika kita merasakan dekat dengan Tuhan. Ketika Tuhan sungguh-sungguh menjamah setiap hati. Haleluya. Bapak Ibu yang ada di depan boleh kembali ke tempat duduknya. Kita lanjutkan di ibadah berikutnya. Mari kita sama-sama angkat persembahan kita sebelum kita mengakhiri ibadah. Kita benar-benar minta Tuhan untuk mengurapinya. Tuhan pakai persembahan kami. Kami percaya Tuhan Yesus persembahan kami ini adalah juga part of our worship. Gereja ini terus menjadi ya Tuhan menjadi benih untuk mendirikan gereja-gereja baru untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi lewat gereja ini. Terima kasih Tuhan, pakailah dan pakailah jemaat-Mu di dalam dunia kerja mereka. Kau bimbing terus ya Tuhan menjadi terang, menjadi garam di sana, menggarami orang lain, menerangi orang lain dan berikan keberhasilan yang datangnya dari Tuhan dengan susah payah yang tidak mengikutinya. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Praise the Lord. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama.